Oke, silahkan. Sok, Bu Desi. Langsung aja. Ya. Sudah hadir semuanya. Halo. Posisi udah. Hah? Mana posisi? Udah. Mana? Di close sama Bapak. Iya. Bentar. Wait a minute ya, kawan-kawan. Itu udah. Ini dibuka dulu, kata tadi. Bukan lah. Oke, kalau gitu. Bentar ya. Share screen. Share ya ini. Oke, silakan Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat ya? Ya. Mudah-mudahan sudah siap belajar PKWU dengan Ibu. Nama Ibu Desi Dwiki. Nanti bisa lihat ya di slide PowerPoint-nya. Berarti ada suara ya? Ada suara anak-anak, soalnya gandeng Bu. Oke. Oke. Nih. Ya. Ini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Ya, mungkin sudah pada tahu ya, sudah pernah belajar belum prakarya dan kewirausahaan? Di SMP mungkin tidak ada ya, tapi pelajaran ini hampir sama dengan pelajaran PLH mungkin kalau kalian di SMP. Ya. Lanjut. Ya, pengertiannya prakarya. Prakarya itu apa sih? Prakarya itu barang yang dihasilkan, artinya sesuatu yang dihasilkan bisa dalam bentuk barang atau misalnya jasa juga bisa. Ya. Kemudian wirausaha. Wirausaha itu terdiri dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira artinya manusia, yaitu manusia yang unggul atau manusia yang memiliki sesuatu untuk dia bekerja lebih giat lagi gitu ya. Kemudian usaha itu apa? Usaha itu berbuat sesuatu, di mana dia nanti akan menghasilkan sesuatu. Jadi secara utuh, wirausaha itu artinya orang yang pandai dan berbakat mengenali produk baru, menentukan produksi, mengadakan produk baru, dan mengatur serta permodalan serta pemasarannya. Jadi nanti di sini kalian akan belajar berwirausaha ya. Berwirausaha itu apa? Sesuatu yang kita buat kemudian nanti akan kalian jual. Nah, pelaku wirausaha itu disebut wirausahawan atau disebut dengan entrepreneur. Ya, bahasa Inggrisnya entrepreneur. Misalnya seperti apa? Misalnya gini, kalian mungkin ada orang tuanya yang berjualan atau berwirausaha, ada yang membuka toko, ada yang misalnya menjual roti atau dan barang-barang lainnya ya, itu disebut dengan entrepreneur kalau bahasa kerennya. Tapi kalau misalnya bahasa kitanya ya pengusaha wirausaha atau gitu ya. Nah, contoh-contoh misalnya wirausaha atau entrepreneur yang terkenal di dunia, ada yang tahu nggak apa? Misalnya seperti ini, misalnya kalian tahu mikroskop Word, ya? Yang memiliki mikroskop itu yang pertama membuat itu adalah Bill Gates. Atau misalnya kalau di dalam negeri seperti kalian jajan makanan seperti GoFood atau kalian mau pergi kemana menggunakan Gojek, itu yang punya Bapak Nadiem Makarim. Dia juga sama disebut dengan entrepreneur, ya. Itu yang sudah suksesnya. Kalau misalnya yang melihat yang sederhananya, kalian bisa lihat tukang jualan asongan atau misalnya yang menjual di toko atau di warung, itu sama seperti entrepreneur. Ya. Lanjut. Lanjut. Tarik udah sih. Sifat wirausaha apa saja? Sifat wirausaha yang penting atau yang harus kalian miliki minimal ada 6 sifat ini. Yang pertama yaitu percaya diri. Misalnya kalian membuat suatu produk atau kalian membuat sesuatu, ya kalian ketika sudah membuat hasilnya itu harus kalian jual. Kalian menjualnya harus dengan rasa percaya diri. Kalau misalnya kalian tidak percaya diri, kayaknya tidak akan pernah kalian sukses untuk menjual barang yang kalian sudah buat, ya.
Jadi kepercayaan diri itu sangat penting ketika kalian berwirausaha. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu berorientasi tugas dan hasil. Misalnya kalian harus disiplin dalam membuat produk yang kalian buat, ya. Jangan bermalas-malas, jangan berleha-leha, tapi kalian harus semangat. Karena apa? Tugas kalian adalah sebagai pengusaha yang akan menjual suatu produk, ya. Kemudian bagaimana dengan hasilnya? Hasil yang kalian buat itu harus lebih dari apa yang kalian buat modalnya, dari modal. Jadi hasilnya harus, terutamanya harus laku, minimal konsumen atau di luar itu tahu produk yang kalian buat, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, kalian harus berani mengambil resiko. Artinya yang namanya usaha, mau itu untung atau rugi, itu adalah dua mata uang yang sangat berbeda gitu ya. Kalau misalnya kalian membuat produk, kemudian kalian harus berani berambil resiko, misalnya rugi, atau misalnya kalian ketika membuat suatu produk, bahan yang kalian jual itu barangnya langka, atau misalnya rada susah, kalian harus bisa berputar otak. Gimana caranya agar bisa bahan itu dapat, atau misalnya diganti berinovasi dengan bahan yang lain, tapi dengan kualitas atau rasa yang masih sama. Atau misalnya yang lainnya lagi, misalnya Bu, saya sudah jualan tapi kok rugi. Mungkin strategi yang kalian punyanya belum memadai, atau misalnya kalian kurang pengetahuan tentang berwirausaha. Ya, jadi kalaupun misalnya di awal-awal usaha kalian rugi, kalian harus berani berambil resiko. Namanya usaha seperti itu. Ketika kalian maju, ketika kalian untungnya banyak, alhamdulillah. Tapi ketika kalian mengalami kerugian, yaitu wayahna, namanya juga usaha, gitu ya. Memang roda berputarnya seperti itu kalau usaha. Ada untungnya, ada ruginya. Tapi diusahakan kita tidak mengalami rugi, bagaimana caranya, gitu. Itu kita yang harus pikirkan. Kemudian yang keempat itu berjiwa kepemimpinan, ya. Kalau kalian berwirausaha itu kalian jadi bos, bukan kalian menjadi pegawai. Jadi kalau sudah membuka usaha sendiri, kalian bisa jadi bos, bisa jadi pegawai, bisa mencakup semuanya. Tapi minimal kalian harus punya sifat kepemimpinan, ya. Jadi kalian nanti akan mengatur, misalnya ketika kalian usahanya sudah maju, kalian bisa mengatur orang lain. Kalian tidak boleh diatur sama bawahan, harus kalian yang mengatur. Itulah berjiwa kepemimpinan. Kemudian yang kelima, harus memiliki keaslian produk. Artinya kalian tidak boleh melihat atau sama dengan produk yang lain. Diusahakan produk kalian itu harus lebih unggul daripada produk yang orang lain, ya. Karena apa? Misalnya seperti sekarang banyak yang jual dimsum. Dimsum itu ramai di mana-mana ya, sedang viral. Tapi bagaimana caranya kalian membuat dimsum yang berbeda dengan orang lain, ya, dengan produk yang lain. Pokoknya cari inovasi yang baru lah seperti itu. Atau misalnya kalian mau coba yang lagi ramai itu kan roti jabring atau roti Korean garlic ya, yang suka drama-drama Korea pasti tahu itu. Kalian harus memiliki keaslian produk, artinya produk kalian berbeda dengan produk orang lain. Jadi harus memiliki keunggulan, ya. Kemudian yang keenam, kalian harus berorientasi ke masa depan. Artinya produk yang kalian buat itu tidak harus begitu terus, tapi harus ada inovasi dan kreativitasnya. Jadi ketika kalian menjual produk, setiap misalnya per jangka berapa bulan kalian memiliki produk yang baru. Jadi yang beli itu atau konsumen itu tidak mengalami bosan gitu ya. Jadi kalian memiliki inovasi yang baru. Kemudian di dalam prakarya ini ada 4 materi yang harusnya diajarkan kepada siswa kelas 10 SMA. Tapi ya cakupannya itu ada 4, ada kerajinan, ada rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, yang akan saya ajarkan kepada kalian itu yaitu materinya tentang budidaya, ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya pengolahan, jadi kalian masak-masak di kelas, kalian kerja kelompok dan lain-lainnya membuat makanan, pokoknya mengarah ke makanan. Kalau sekarang, untuk tahun sekarang kita akan belajar tentang budidaya, terutama tanaman. Nah, ini materi ini yang akan kita ajar, yang akan kita belajar bersama-sama ya, yaitu tentang budidaya tanaman pangan, ya. Sudah tahu tanaman pangan itu apa? Ya, tanaman pangan itu tanaman yang kita makan sehari-hari. Misalnya seperti ini. Kalau dalam bentuk serealia,
yaitu seperti padi, jagung, dan sorghum. Misalnya dari padi kalian bisa membuat kudapan seperti bubur atau misalnya rice yang model-model sekarang ya, kayak kebuli dan lain-lain gitu. Kemudian cemilan juga bisa dibuat dari padi yang sudah ditumbuk, yang sudah dihaluskan. Kemudian dari jagung kalian bisa berinovasi. Misalnya seperti jajanan anak-anak itu sekarang jagung susu keju ya, jasuke. Atau misalnya kalian bisa membuat martabak atau bisa membuat bala-bala jagung dan lain-lainnya. Ya. Kemudian sorghum. Apa itu sorghum? Mungkin ada yang tahu, ada yang belum ya. Sorghum itu sejenis tanaman seperti jagung, batangnya atau tumbuhannya seperti jagung, tapi dia buahnya seperti padi. Kalau seperti yang sudah kalian pakai sehari-hari, sorghum itu mirip seperti tepung terigu, hampir sama seperti itu. Ya. Kemudian kacang-kacangan seperti kedelai. Kedelai biasanya akan dibuat menjadi apa? Tahu, kemudian kecap, kemudian ada bumbu Korea itu bumbu Korea dari kacang kedelai yang difermentasikan ya seperti itu. Sekarang yang sudah ramai itu seperti itu. Kemudian berikutnya kacang tanah. Kacang tanah bisa diolah menjadi macam-macam makanan, bermacam-macam jenis makanan. Nah, yang terakhir itu kacang hijau. Ya, kacang hijau kalian pasti sudah pernah makan kacang hijau seperti apa. Nah, yang berikutnya itu jenis tanaman pangan yang lain seperti umbi-umbian. Umbi-umbian itu biasanya si buahnya itu ada di bawah tanah atau ada di akar-akar yang sudah berbuah, akar yang menjadi buah. Misalnya seperti singkong, ubi jalar, dan talas. Atau kentang juga bisa. Ya, nah di sini walaupun pertemuan pertama ya, tapi saya akan membuat tugas. Tugasnya gampang. Kalian bisa berinovasi di rumah. Tanamannya boleh apa saja, ya. Saya bawa contohnya ya. Yang saya bawa itu bahan-bahan yang ada di sekitar rumah dan di dapur saya. Misalnya ini seperti umbi-umbian. Ini adalah daun pepaya Bangkok, ya. Tapi kalian juga bisa, ini hampir sama seperti jenis singkong, ya. Nih. Kemudian bawang-bawangan bisa rimpang-rimpangan, misalnya rimpang itu seperti jahe, kunyit, kemudian kencur, dan lain-lainnya. Ini juga tomat, kemudian ada kacang tanah. Ini ya. Misalnya saya kasih contoh satu-satu. Tadinya saya ingin menampilkan video, tapi videonya tidak bisa di-download, jadi ya terpaksa online saja. Ya, langsung ini aja. Nah, ini misalnya kalian bisa menanam ini, kalian bisa menanam umbi-umbian seperti singkong, kemudian seperti ini yang saya punya daun pepaya Bangkok. Ya. Kalian tinggal tanam saja ini, misalnya ini tanah. Kalian tinggal tanam saja di tancelebgen lah gitunya. Tancelebgen ke dalam tanah, tapi jangan lupa atas sama bagian bawahnya jangan sampai tertukar. Kalau misalnya kalian tukarnya gini, nanamnya di bawah, ini yang di bawah, yang batang atas di bawah, ini tidak akan jadi. Jadi kalian harus menanamnya dengan posisi ini. Misalkan kalian mencabut pohon singkong atau daun pepaya yang saya punya ini, tinggal di stek, ini namanya stek ya, kalian tinggal tanamkan ke tanah. Ya, ini namanya proses stek. Kemudian berikutnya, misalnya kalian, Bu, saya mau menanam bawang-bawangan seperti ini. Ya, bawang-bawangan, ada bawang merah, ada bawang putih, bawang bombay bisa. Kalian harus merendam dulu bawang-bawangannya agar menjadi basah atau lembab. Ya, misalnya direndam dulu gitu ya. Rendam dulu kurang lebih 10 sampai 15 menit atau 30 menit juga nggak apa-apa. Setelah basah, kalian pindahkan ke tempat yang lain. Ya, ini pindahkan ke tempat yang lain. Misalnya ke tempat ini, misalnya tempat yang lain ya. Tapi rendam pakai air sedikit, kemudian sampai dia muncul batang ke atas sedikit. Ya, kalau sudah ada batangnya ke atas sedikit, boleh kalian tanam ke dalam tanah. Tuh, itu cara menanam bawang-bawangan. Kemudian berikutnya, kalian bisa menanam dari biji-bijian seperti cabai, ini ya,
Bukan cabai-cabean ya, cabai aja. Cabai, tomat, dan lain-lainnya pokoknya yang berbentuk biji seperti ini. Kalian buka bijinya. Bijinya kalian ambil. Direndamnya berapa lama? Direndamnya sebentar aja, asal lembab saja. Nih, seperti biji ya. Kemudian kalian kocek, atau misalnya lebih bagus ini disaring dulu. Jadi antara daging sama bijinya itu terpisah. Kemudian kalian kocek, gitu. Nanti bijinya ambil yang paling bawah. Nanti bijinya ambil yang paling bawah, karena biji yang bawah sama biji yang mengapung di atas, kualitasnya lebih bagus biji yang ada di bawah. Itu ya. Kecepatan enggak? Enggak lah ya. Tuh. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk ini seperti kacang-kacangan. Nih. Yang saya punya kacang tanah. Ya, kalian bisa pakai kacang kedelai bisa. Kalau kacang hijau jangan ya, di SMP sudah pernah membuat kecambah. Jadi cari yang kacang-kacang seperti ini saja. Kacang kedelai atau kacang tanah bisa. Kalian rendam dulu. Rendam dulu sekitar 30 menit atau 1 jam. Pokoknya sampai si kulitnya ini agak lunak. Ya, agak lunak. Kalau sudah lunak, kalian masukkan ke dalam kain atau ke tempat yang lembab. Misalkan ini dimasukkan ke dalam tisu atau kain juga boleh. Kalau ke plastik boleh Bu, boleh. Pokoknya asal dalam keadaan lembab. Tuh. Kemudian tutup. Tutup ya. Kalian simpan. Tunggu sampai si kacang ini menjadi kecambah. Ada ekornya atau ada ekornya ke sinilah. Kayak kacang yang sudah lama, ada ekornya itu, sudah ada seperti itu, sudah ada ekornya, kalian baru bisa tanam ke dalam tanah. Tuh. Udah Pak Iki? Udah? Udah. Ya. Ada pertanyaan dulu tidak boleh ditanyakan. Di chat aja. Di chat aja. Barangkali kecepatan atau misalnya Bu tugasnya kurang di chat. Soalnya begini. Misalnya nggak ada lahan gimana Bu? Pakai aqua gelas takut gak cukup. Ya, untuk penanaman kalian bisa pakai aqua gelas awalnya. Kalau misalnya sudah rada besar, pindahkan ke pot atau ke polybag. Kalau misalnya nggak bisa juga, kalian bisa tanam kok di ini botol Fanta yang besar. Kalian balikan, kan ini botol Fanta ya. Kalian belah 2 atau belah 3 boleh. Bawahnya, kemudian tutup atasnya dibalikan. Itu juga bisa ditanam seperti itu. Jadi tidak usah memakai lahan yang besar. Kalau sereh boleh nggak? Kalau apa? Sereh. Kalau sereh mah gampang, tinggal tancelep genunggu, cari yang lain. Ya, sereh. Kalau menanam jahe, sarwakan. Kalau menanam jahe, rimpang-rimpangan seperti jahe, kencur, kunyit, itu bisa ditanam, tapi itu prosesnya lama, kurang lebih memakan waktu 3-5 bulan. Sedangkan tugas kalian nanti setiap hari atau setiap minggunya akan dilihat perkembangan dari tanaman itu. Terus kalau misalnya rimpangan itu tidak bisa diambil, tidak bisa dilihat akarnya seperti apa, itu seperti apa. Jadi kalau bisa rimpangan jangan, ini aja. Kalau jenis kacangnya semua jenis atau hanya beberapa saja? Hampir semua kacang boleh kecuali kacang hijau. Kemudian harus nanam semua atau salah satu? Kalau misalnya gini ya, kalian punya biji kacangnya, jangan seperempat kebanyakan, segenggam aja lah cukup ya. Kalau sudah dilunakkan dan akar kecambahnya sudah ada atau ekornya sudah ada, kalian tanam semua, tapi dengan satu-satu gitu, satu-satu biji ditanamnya. Jangan semua dimasukin enggak, tapi disebar ya, disebar gitu. Bu, kalau nggak dapat sinar mataharinya gimana? Nggak dapat sinar matahari, minimal ada cahaya yang masuk dari lampu juga bisa. Minimal berapa Bu tanamannya? Satu macam saja. Oh ya, satu macam. Bu, kalau yang bawang berarti direndamnya 2 kali lalu disimpan ya Bu? Direndam ya, direndam pokoknya sampai dia muncul tunas, sampai dia muncul batang sedikit ke atas. Itu baru ditanam ke tanah. Bu, kalau nggak direndam dulu hasilnya gimana? Bisa, cuma lama. Jadi untuk pertumbuhan si batangnya akan lebih lama. Kalau direndam dulu, jadi dia lembab kan, jadi dia cepat membentuk tunas. Yang Ada lagi? terus-terusan apa?
Yang bawangnya direndam pas kedua kalinya semua atau yang bawang yang direndam pas kedua kalinya semua atau setengah Bu airnya? Setengahnya aja, jangan dicelup semua, jadi sebagian sedikit aja. Asal lembab aja gitu. Dikumpulin lewat apa? Tugasnya udah dulu, tugasnya lihat dulu Pak Iki. Oke, siap. Slide. Bentar ya. Bentar ya, kita lihat dulu PowerPoint untuk tugasnya. Siap. Tahu deh. Ini Bu Desi. Ya, untuk tugasnya melakukan budidaya tanaman pangan dari bahan yang ada di sekitar rumah saja ya. Nggak usah belanja, nggak usah beli bibit, yang ada di rumah saja. Kemudian kalian melakukan pengamatan setiap hari. Jadi harus dilihat bagaimana kondisi tanaman yang kalian tanam. Kemudian jangan lupa menyiram, ya. Menyiramnya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit airnya. Kemudian mencatat perkembangan tanaman pangan yang sudah ditanam. Ya, jadi perkembangannya apa? Misalnya hari ke-1 atau hari ke-2, ke-3, misalnya sudah muncul tunas. Kalau bisa difoto. Jadi biar kalian tahu perubahan dari mulai menanam sehingga perjalanannya sampai dengan nanti berbuah atau nanti lebih besar lagi. Ya. Kemudian nanti hasil laporannya setelah kalau nggak salah 2-3 mingguan lah, kita lihat dari hasil yang sudah kalian tanam saja. Dikirim ke classroom atau namanya? Terserah. Fotonya, Foto kan berarti. Classroom aja. Telangkung. Ini aja, oke. Ya, untuk tugasnya saya kasih waktu 2 minggu dulu aja ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. 2 minggu ini kalian menanam tanaman yang kalian tanam. Setelah 2 minggu nanti akan saya minta hasil fotonya dulu aja. Ada yang sudah, misalnya ada yang sudah bagus atau ada yang belum tumbuh, kita lihat nanti minggu depannya, ya. Jadi untuk tugasnya dibuat dalam bentuk foto, satu saja ya fotonya, satu sudah di kolase gitu lah ya, sudah ditempel-tempel, jadi sudah beberapa kalau yang banyak. Minimal itu sudah ada, nanti dikirimkan saja ke classroom. Oke. Sini ya. Pakai tabel pengamatannya? Pakai tabel boleh, mau dicetak gitu aja boleh, tapi lebih memudahkan ya pakai tabel. Daun pandan? Daun pandan enggak mudah. Cari yang ini. Cengek. Cengek boleh, cengek nanti dikupas, ambil bijinya dikeringkan boleh, dibasahkan juga boleh, langsung ditanam, ditabur. Ya. Terus jualan lain aja. Apa? Segar sih. Yang bagus nyiramnya sehari berapa kali? Cukup sehari sekali aja. Yang penting airnya cukup, kemudian sinar mataharinya juga cukup. 2 minggunya dimulai dari hari ini? Ya, dimulai dari hari ini. 2 minggu. Pakai cara vertikulur boleh nggak? Boleh aja. Boleh. Vertikulurnya di bawah ya. Iya. Hasil tanamannya difotoin, iya. Ya. Bawang boleh nggak Bu? Kan tadi. Boleh. Lidah buaya? Lidah buaya boleh. Daun seledri? Daun seledri boleh. Oke. Ada kode classroom-nya? Kode classroom-nya kami sini ya. Iya, yang tadi. Iya, tadi ya. Iya, ada. Yang bagus siramnya toge mah nggak boleh. Toge mah nggak boleh, kacang hijau tidak boleh. Kangkung, stroberi. Stroberi boleh dari biji, kangkung juga boleh. Dari bibit berarti ya, dari biji gitu. Iya. Donat, no? Donat boleh nggak? Carikan lah ya. Abil, Vida nanyanya yang benar, masa donat dipelak, baju kamu sekalian. Lidah buaya udah ya. Nanti di ini aja ada di bagian lagi. Ya, mahal. Udah. Udah. Nggak apa-apa kalau kurang. Nggak apa-apa. Kurang bagus. Singkong. Singkong boleh seperti ini kalau singkong ya. Tanamnya batangnya ditancapkan unggul. Oke. Kencur. Iya mana? Rimpang tidak boleh. Rimpang-rimpangan nggak boleh soalnya lama. Nanti di ini aja, nanti dikasih listnya yang ini aja ya, yang nggak bolehnya apa, yang boleh apa, yang ininya. Gitu, sudah. Sampai itu. Sudah ya, sekian pelajaran dari PKWU ya. Budidaya, mudah-mudahan kalian senang belajar dengan Ibu ya. Wayahnya sekarang mah kalian
belajarnya di rumah dulu aja, sebisa-bisa di rumah bagaimana caranya, ya. Wassalamualaikum, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini buat classroom. Ini dicatat dulu buat kode classroom. Di ini aja. Di screenshot dulu aja, di screenshot biar cepat. Kalau dicatat lama. Di screenshot, nggak usah yang semuanya. Nggak usah semuanya. Ya kalau mau nyatet nggak apa-apa, tapi jangan semuanya. Udah? Udah ya? Berarti untuk PKWU-nya udah beres. Abil teh apa tuh mau jualan? Ini aja. Sekarang itu udah beres, langsung nanti lanjut lagi jam 10 pas, ya jam 10 pas buat belajar kimia. Ya, kimia, IPA, terus nanti habis IPA, sejarah minat buat IPS. Enggak ada IPS ya. Ya, itu dulu aja. Jadi habis ini jam 10 kalian belajar kimia, kalian istirahat dulu.